Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Dr. Hajah Ratu Suntiah MAG dan kepada Dr. Fajar Farhan Hikam yang telah membimbing saya dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Nama saya Dwi Ulfiah, saya berasal dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Oke, pada kesempatan kali ini saya Dwi Ulfiah akan menceritakan atau menjelaskan tentang dinasti Mamluk. Jika kita berbicara dinasti Mamluk, dalam wawasan sejarah Islam dikenal dengan dua nama yang sama. Yang pertama ada dinasti Mamluk yang berpusat di Mesir dan juga ada dinasti yang terdapat di India. Yang pertama itu dinasti Mamluk yang berada di Mesir. Dinasti ini eksis pada tahun 1250 Masehi sampai dengan 1517 Masehi. Kemudian yang kedua adalah dinasti yang terdapat di India. Yang terdapat di India ini muncul pada tahun 1206 Masehi sampai dengan 1290 Masehi. Sebenarnya kedua dinasti ini dapat dikatakan pernah eksis sejaman dan sama-sama didirikan oleh para budak. Namun, dinasti Mamluk di sini yang terdapat di Mesir eksis lebih lama dengan waktu yang lebih dari 2 abad setengah. Jauh lebih lama dibanding dengan dinasti Mamluk yang berada di India yang hanya eksis kurang lebih 8 dasawarsa. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas lebih jauh dengan dinasti Mamluk di Mesir atau Daulat Al-Atrak, dinasti yang berdiri pada masa-masa kejatuhan umat Islam. Dan pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang dinasti Mamluk mulai dari kejayaan, kemunculan, dan kemundurannya atau kehancurannya dinasti Mamluk. Baik, sekarang kita menuju kepada proses berdirinya dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk berdiri pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Kehadirannya memiliki hubungan dengan dinasti sebelumnya, yaitu dinasti Ayyubiyah. Hal ini terjadi karena orang-orang yang terlibat dalam proses pendirian dinasti Mamluk adalah budak-budak yang bekerja untuk dinasti Ayyubiyah. Kata Mamluk sendiri bermakna budak. Mereka pada awalnya adalah para tawanan penguasa budak. Pada tawanan penguasa dinasti Ayyubiyah yang dijadikan sebagai budak. Kemudian, para budak tersebut diberi pendidikan militer dan agama untuk selanjutnya dijadikan sebagai tentaranya. Tentara Mamluk pada umumnya berasal dari daerah Kaukasus dan Laut Kaspia. Di Mesir, mereka itu ditempatkan di bulan Raudhah di Sungai Nil untuk menjalani latihan militer dan keagamaan. Karena itulah mereka dikenal dengan julukan Mamluk Bahri atau Bahri ini berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti laut. Saingan mereka dalam ketentaraan pada masa itu adalah tentara yang berasal dari suku Kurdi. Penguasa dinasti Ayyubiyah mengeluarkan suatu kebajikan
mengeluarkan suatu kebijakan dengan menempatkan budak-budak tersebut sebagai kelompok tersendiri yang terpisah dari masyarakat. Pada masa Al-Malik As-Saleh, ini menerapkan hubungan simbiosis mutualisme dengan menjadikan para tentara budak ini sebagai pengawal untuk menjamin kelangsungan kekuasaannya. Sebagai imbalannya, mereka mendapatkan hak-hak istimewa, baik dalam penghargaan yang bersifat material maupun dalam karir kemiliteran. Pada masa Al-Malik As-Saleh melihat tentara Mamluk sebagai tentara yang setia dan tidak pernah menunjukkan kemampuannya pada saat perang melawan tentara Salib dan saat bersaing dengan rival-rival politiknya. Karena sebab itu, loyalitas tentara Mamluk kemudian berpusat pada pribadi Al-Malik As-Saleh, bukan kepada dinasti sebagai institusi. Kita dapat melihat tentara Mamluk lebih sebagai tentara pribadi daripada tentara militer sebuah dinasti. Kemudian pada tahun 1250 Masehi, tentara Mamluk di bawah komando Aibak dan Baibars berupaya untuk melakukan kudeta politik melalui serangkaian perebutan kekuasaan. Puncaknya mereka berhasil membunuh Turan Shah. Kepemimpinan Al-Dur berlangsung tiga bulan ketika para amir melihat kerabatnya yang juga panglima utama kerajaan Izzuddin Aibak sebagai sultan. Ia kemudian memutuskan untuk menikah dengan pimpinan Mamluk tersebut dan menyerahkan tampuk kekuasaannya kepadanya sambil berharap dapat terus berkuasa di balik layar. Kemudian untuk mengambil simpati keluarga Ayyubiyah, Aibak mengangkat seorang keturunan Ayyubiyah yang bernama Musa sebagai penguasa. Namun, Musa pada akhirnya dibunuh juga oleh Aibak. Dengan tewasnya Musa di tangan Aibak, keberadaannya dinasti Ayyubiyah pun berakhir dan menandai awal dari kemunculan dinasti Mamluk. Yang pertama itu ada dinasti Mamluk Bahri dan Burji. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai perkembangan dinasti Mamluk, akan lebih baik jika kita mengetahui tentang kategorisasi penguasaan dinasti Mamluk. Kita membagi menjadi dua, yaitu dinasti Bahri dan Burji. Pertama, Mamluk Bahri. Pada awalnya adalah budak-budak yang dibeli Sultan As-Salih dari dinasti Ayyubiyah yang menempatkan budak-budaknya di pulau kecil Raudah di banjaran Sungai Nil. Di pulau ini para budak dididik pendidikan agama dan kemiliteran karena mereka memang disiapkan menjadi pengawal sultan. Kebanyakan mereka berasal dari ras Turki dan Mongol. Kedua yaitu Mamluk Burji. Mereka terdiri atas budak-budak dan yang diimpor selanjutnya. Awalnya mereka juga memiliki tugas seperti pengawal. Tetapi kelompok ini dibentuk oleh Kulawun, Raja Mamluk Bahri. Kebanyakan mereka berasal dari Sirkasius, kemudian ditempatkan di menara-menara benteng. Keseluruhan Raja Dinasti Mamluk berjumlah 47 orang, 24 dari Mamluk Bahri dan 23 orang dari Mamluk Burji. Baik, di sini sekarang kita bahas tentang puncak kejayaan dinasti Mamluk. Puncak kejayaan dinasti Mamluk yang pertama adalah pemerintahan Baibar. Sultan Mamluk yang paling berjaya adalah Al-Malik Al-Zahir, Ruk al-Din Baibar al-Bunduk. Pada awalnya ia adalah seorang budak dari Turki sama seperti Aibek. Ketika usia muda dijual ke Damaskus seharga 800 dirham, tetapi kemudian dikembalikan lagi karena ada cacat pada salah satu mata birunya. As-Salih kemudian mengangkatnya sebagai pimpinan pasukan pengawal. Setelah itu, karir militernya berjalan lancar dan cepat, sehingga berhasil mendapatkan komando militer tertinggi di negeri itu.
Dengan tubuh yang tinggi, kulit yang gelap, pemberani, dan energik, ia memiliki kualitas kepemimpinan dibanding laki-laki yang lain. Menurut Philip Kitty, Baibars menjadi Mamluk Agung yang pertama penguasa dan pendiri sejati kekuasaan Mamluk. Kemenangan pertamanya ia dapatkan dalam peperangan melawan Mongol di Perang Ain Jalut. Tetapi puncak ketenarannya didapatkan berkat perjuangan melawan tentara salib. Perlawanannya ini menghancurkan inti pertahanan pasukan perang dan memungkinkan terwujudnya kemenangan yang diraih oleh para penerusnya, yaitu Qalawun dan Ashraf. Kemudian, kejayaan yang kedua adalah pemerintahan Qalawun. Setelah Baibars meninggal, pemimpin dari dinasti Mamluk yang paling terkenal adalah Al-Malik Al-Mansur Shaf al-Din Qalawun. Seperti pendahuluannya, ia adalah seorang budak dari Turki, tempatnya dari Kipchak. Qalawun muda kemudian dibawa ke Mesir dan dijual kepada Asali. Ia mengamankan tahta dengan menyingkirkan para pesaingnya. Salamishi, putra Baibars yang berusia 7 tahun yang menggantikan saudaranya Barokah berusia 19 tahun yang gemar berpoya-poya. Qalawun merupakan satu-satunya penguasa Mamluk yang keturunannya berlanjut hingga generasi keempat Bahri. Bahri terakhir Asali Hajj adalah cicitnya. Tak lama setelah Qalawun mendapatkan dirinya sebagai penguasa, Ikhan Mongol dari Persia mulai mengancam wilayah kekuasaan di Suriah. Di antara pemimpin Mongol, Abaka putra Hulagu dan penerusnya, serta putranya Argum condong berpihak pada kaum Kristen dan terlibat dalam negosiasi dengan Paus dan beberapa bangsawan Eropa lainnya yang mendesak dilakukannya perang salib baru dengan tujuan menyingkirkan Mesir dari Suriah. Qalawun berhasil mengalahkan Abawa dan pertempuran Amesa tahun 1280, meskipun Abawa didukung pasukan berjumlah besar dan tambahan pasukan dari Armenia, Perancis, dan Georgia. Kebijakan Kuno antara lain ketika menyerang Armenia kecil karena mereka membantu pasukan Mongol dan kastil-kastil tentara salib dihancurkan. Tripoli yang pernah di bumi hanguskan dibangun kembali beberapa tahun kemudian. Pada akhirnya pemerintahannya, Qalawun mengeluarkan pemerintahan untuk memecat orang Kristen dan dari semua kantor pemerintahannya. Pada masa pembangunan berkembang dengan pesat, ia merenovasi benteng-benteng pertahanan. Baik, sekarang kita menuju ke pembahasan selanjutnya, yaitu kehancuran dan kemunduran dinasti Mamluk. Setelah masa Baibars dan Qalawun, tidak ditemukan lagi figur sultan seperti mereka, sehingga kondisi dinasti Mamluk pun menjadi sangat buruk dan puncaknya ketika Mesir menjadi daerah kekuasaan Utsmani. Setelah Sultan Salim dari Utsmani berhasil mengalahkan Tumanbay atau dia adalah sultan terakhir Mamluk di pertempuran 22 Juni 1517 Masehi. Pada bagian ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab kemunduran dan runtuhnya dinasti Mamluk. Baik, di sini ada 4 faktor tentang keruntuhan dinasti Mamluk. Yang pertama, ada konflik perebutan kekuasaan. Konflik politik intern yang sebelumnya terjadi di keluarga Ayyubiyah kembali terjadi pada pemerintahan dinasti Mamluk.
kita dapat melihat konflik tersebut ada pada dua periode yang berbeda. Pertama, konflik pada masa awal pembentukan kesultanan yang menyebabkan kematian Aibak. Kedua, konflik perebutan kekuasaan masa Mamluk Burji. Persaingan menduduki jabatan sultan di lingkungan Mamluk Burji lebih keras dan kejam dibanding masa Mamluk Bahri, atau pembunuhan terhadap sultan untuk menggantikan kedudukannya menjadi hal biasa. Sehingga pada masa itu banyak sultan yang meninggal dengan cara yang tidak wajar. Konflik kedua inilah yang mengantarkan kesultanan Mamluk menuju kehancurannya. Kemudian, faktor kehancuran yang kedua adalah munculnya budaya hidup mewah dan hedonistik. Pada tahun 1390 Masehi, kekuasaan Mamluk Bahri berakhir. Sejak periode ini, jabatan sultan tidak lagi menggambarkan lembaga yang menjamin kelangsungan pemerintahan, tetapi tempat kesenangannya dan kemewahannya untuk diperebutkan. Penggunaan uang negara untuk kemewahan sultan yang dimulai An-Nasir jauh bertambah parah di tangan Mamluk Burji. Untuk memenuhi keinginan sultan, pajak kepada rakyat dan pedagang ditingkatkan. Sikap sultan ini jelas menghilangkan wibawa sultan dalam pandangan para amir sehingga menghilangkan kemampuan kontrolnya terhadap daerah. Faktor kemunduran dinasti Mamluk yang ketiga adalah rusaknya moralitas para penguasa dan lemahnya kontrol pendidikan agama. Pendidikan yang diberikan dinasti Ayyubiyah kepada Mamluk Bahri berbeda dengan yang dilakukan Mamluk Bahri terhadap Mamluk Burji. Ketika Mamluk Bahri dalam pendidikan di Raudhah, di samping latihan-latihan militer yang bersifat fisik, pendidikan keagamaan tidak ketinggalan, bahkan merupakan dasar. Mamluk Burji kurang mendapatkan pendidikan keagamaan, oleh karena itu tidak mengherankan para penguasa dari Mamluk Burji ini yang rusak moralnya. Contohnya, Barsbay yang tidak mengenal huruf Arab, Muayyad Syah yang pemabuk, Inal tidak bisa baca tulis, dan Yalbay yang kurang waras. Faktor yang keempat yaitu munculnya Turki Utsmani. Ancaman dari luar semakin membahayakan dinasti Mamluk. Ancaman ini bukan dari Mongol di bawah pimpinan Timur Leng, melainkan ancaman ini datang dari Turki Utsmani. Kemajuan yang luar biasa Utsmani menjadikan mereka sebagai ancaman terbesar dinasti Mamluk. Konflik dua dinasti ini mulai memanas sejak pemerintahan Qaitbay dan Bazai II. Penemuan senjata api di Eropa telah banyak membantu Utsmani dan pertempuran melawan Mamluk. Dinasti Mamluk menganggap penggunaan senjata itu seperti mengurangi harga diri. Keahlian para perang gaya lama masih menjadi kebanggaan mereka. Oleh karena itu, senjata api hanya diberikan kepada kelas militer paling rendah yang terdiri dari orang-orang negro yang kesetiaannya diragukan. Puncak konflik di kedua dinasti ini berlangsung pada 22 Juni 1517 Masehi, yaitu peperangan antara Tumanbay dan Sultan Salim yang berlangsung di luar kota Kairo. Kekalahan Mamluk pada perang ini sekaligus mengakhiri riwayat dinasti tersebut. Berikutlah sejarah tentang dinasti Mamluk, yang mana tadi kita telah membahas dinasti Mamluk mulai dari kemunculannya dinasti Mamluk, kemudian kejayaannya dinasti Mamluk, dan kemundurannya dinasti Mamluk. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.